Halo guys, welcome to our vlog. Jadi kali ini kita mau bikin vlog tentang pengamatan klasifikasi taksonomi dan anatomi tumbuhan tingkat tinggi. Apa aja sih tanaman tingkat tinggi itu? Eits, sebelum kita masuk ke dalam vlognya, kita kenalan dulu nih. Taksonomi dan morfologi. Sebelum kita mengetahui taksonomi dan morfologi dari masing-masing tanaman tingkat tinggi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari taksonomi dan morfologi itu sendiri. Tanaman tingkat tinggi yang akan kita amati adalah kacang panjang, jagung, tomat, padi, dan cabai. Klasifikasi tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang ini diklasifikasikan seperti berikut. 1. Morfologi akar kacang panjang. Jenis akar tanaman kacang panjang adalah tunggang, berwarna coklat muda. Bentuk akar ini bercabang dan berperan untuk mencari nutrisi makanan dari unsur lain di dalam tanah. Akar dapat tumbuh mencapai 30 cm dari permukaan tanah. 2. Morfologi batang kacang panjang. Tanaman dapat tumbuh mencapai tinggi 2,5 meter, struktur batang tegak, berbentuk silinder, memiliki warna hijau, lunak, serta permukaan batangnya cenderung licin. Batang akan menopang kacang panjang. Jika menjalar, maka batang membutuhkan tempatnya untuk menjalar. 3. Morfologi daun kacang panjang. Bentuk daunnya menyerupai jantung hati dengan bagian ujung runcing serta ruas daunnya bercabang. Permukaan daun kacang panjang memiliki tulang yang bentuknya mirip dengan jenis daun majemuk. Ukurannya bervariatif dari panjang 6 cm sampai 8 cm, kemudian lebar daun 3 sampai 4,5 cm. Tepian daun rapat, memiliki tangkai daun yang panjangnya mencapai 4 cm serta berbentuk silindris. 4. Morfologi bunga kacang panjang. Kacang panjang tergolong sebagai tanaman yang memiliki jenis bunga sempurna, artinya di dalam bunga memiliki kelamin jantan dan betina. Bunga akan muncul di ketiak daun majemuk dan memiliki tangkai berbentuk silindris yang panjangnya mencapai 12 cm. Salah satu tangkai bunga rata-rata dapat muncul kurang lebih 4-6 puntung bunga. Setiap puntungnya memiliki 3 buah mahkota, satu berada di bawah dan 2 mahkota posisinya sebelahan. Tangkai benang sarinya berukuran 2 cm, berwarna putih, lalu kepala sari berwarna kuning. Kemudian bagian putih memiliki tangkai berukuran 1 cm berwarna ungu. Berikut ini adalah taksonomi tanaman jagung. Morfologi akar tanaman jagung. Sistem perakaran tanaman jagung adalah serabut yang terdiri dari akar-akar seminal yang tumbuh ke bawah pada saat biji berkecambah, akar koronal yang tumbuh ke atas dari jaringan batang setelah mulai muncul, dan akar udara yang tumbuh dari buku-buku di atas permukaan tanah. Morfologi batang tanaman jagung. Batang tanaman jagung berruas-ruas yang jumlahnya bervariasi antara 10 sampai 40 ruas dan umumnya tidak bercabang. Morfologi daun jagung. Daun jagung muncul dari buku-buku batang dan berbentuk sejajar dan cenderung melengkung. Panjang daun jagung bervariasi antara 30 sampai 150 cm dan lebar 4 sampai 15 cm dengan bibit tulang yang seliras. Morfologi bunga jagung. Jagung merupakan tanaman bunga satu atau monoecious di mana bunga jantan terbentuk pada ujung batang, sedangkan bunga betina terletak pada permukaan batang. Tanaman jagung bersifat proteksi di mana bunga jantan umumnya tumbuh 1 atau 2 hari sebelum munculnya rambut pada bunga betina. Bunga tanaman jagung merupakan bunga yang berkepala
1. Morfologi akar tomat. Tanaman tomat berakar tunggang yang tumbuh ke dalam tanah dan terdapat akar serabut yang tumbuh dari akar tunggang ke arah samping dangkal. 2. Morfologi batang tanaman tomat. Batang tanaman tomat berbentuk persegi 4 hingga bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus yang terdapat rambut kelenjar, berwarna hijau. Pada ruas-ruas batang mengalami penebalan, batang bercabang. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, maka akan bercabang secara banyak dan merata. 3. Morfologi daun tanaman tomat. Daun tanaman tomat berbentuk oval dan tepinya bergerigi serta membentuk celah menyirip melengkung ke dalam, berwarna hijau dan merupakan daun majemuk ganjil 5-7. Ukuran daun 15-30 cm dan panjang tangkai 3-6 cm. Daun majemuk tanaman tomat berselang-seling atau spiral melintang batang tanaman. 4. Morfologi bunga tanaman tomat. Bunga tanaman tomat kecil berdiameter 2 cm dan berwarna kuning cerah. Kelopak bunga berjumlah 5 buah dan berwarna hijau. Pada mahkota bunga berwarna kuning cerah berjumlah 6 buah dan berukuran 1 cm. Bunga tanaman tomat merupakan bunga sempurna karena benang sari atau putik terletak pada bunga yang sama. 5. Morfologi buah tanaman tomat. Pada proses pematangan buah terjadi warna dari hijau muda lalu kuning hingga berwarna merah cerah yang banyak mengandung biji lunak berwarna kekuning-kuningan. Daging buah tomat lunak agak keras dan mengandung banyak air. Buah tomat juga memiliki kulit yang sangat tipis. Buah tomat tidak perlu dibuka kulitnya ketika hendak dimakan. 6. Morfologi biji tanaman tomat. Biji tanaman tomat berukuran kecil saat tumbuh, termasuk tipe epigel dan berkeping 2. Klasifikasi tanaman padi. Satu. Morfologi akar tanaman padi. Akar tanaman padi dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu radikula, akar serabut, akar rambut, dan akar tajuk. 2. Morfologi batang tanaman padi. Batang tanaman padi yaitu beruas yang pada ruasnya terdapat bobong kosong ditutup oleh buku serta panjang ruasnya tidak sama. 3. Morfologi daun tanaman padi. Daun padi menyerupai daun rerumputan namun bersisir dan memiliki daun telinga yang tidak lengkap karena hanya helaian daun berbentuk pita dan upih daun. Tidak memiliki tangkai daun, bertulang sejajar, warna daun hijau sampai hijau kekuningan, permukaan daun berbulu kasar. 4. Morfologi bunga tanaman padi. Bunga tanaman padi termasuk bunga telanjang dan merupakan bunga banci karena hanya ada putik dan benang sari dalam satu bunga. Termasuk bunga majemuk tak terbatas yang berbentuk malai yang bunganya berwarna hijau kekuningan. Jika matang, bunga akan menjadi padi dan berwarna kuning pekat. 5. Morfologi buah tanaman padi. Buah tanaman padi adalah biji buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Buah padi juga termasuk buah sejati tunggal kering dan biji ini berkeping 1. Klasifikasi tanaman cabai. Morfologi pada tanaman cabai. Pada akarnya memiliki akar serabut menyebar ke segala arah, memiliki percabangan akar serabut yang cukup banyak, mampu menembus kedalaman tanah yang cukup dangkal. Pada batangnya, cabai tegak lurus, memiliki sedikit kambium sehingga sedikit berkayu, memiliki dahan ranting pada tiap sisi batang. Pada daun, cabai biasanya menyirip, sedikit meruncing di bagian tepi atau pangkal. Namun dalam beberapa spesies ada pula yang memiliki daun sedikit membulat. Pada bunganya menyerupai bintang meskipun tidak semua. Bunga ini akan keluar di dekat daun dan berbentuk tunggal atau komunal. Dan bijinya termasuk dikotil karena berkeping 2. Anatomi tumbuhan adalah ilmu biologi yang mempelajari bagian-bagian dalam dari tumbuhan. Untuk mempelajari ilmu anatomi dari sebuah tumbuhan, kita perlu membutuhkan mikroskop. Dan pada pengamatan kali ini, kita hanya mengamati anatomi pada batangnya saja. Alat dan bahannya. Bahannya itu ada batang cabai, batang tomat, batang kacang panjang, batang jagung, dan batang padi.
kaca. 2. Sayat secara melintang bagian batang yang telah diambil dengan setipis mungkin. Kemudian diambil sayatannya dengan tusuk gigi dan diletakkan secara hati-hati pada objek las yang telah ditetesi air. Dan inilah hasil preparat yang telah dibuat tadi. Dari pengamatan yang telah kita lakukan menggunakan mikroskop binokuler, didapatkan bahwa pada batang monokotil memiliki posisi floem dan xilem yang bersebelahan dan tidak terdapat kambium di antara floem dan xilem-nya, sehingga memiliki ikatan pembuluh yang tersebar, tidak mengalami pertumbuhan sekunder, serta jaringan dasar tidak terdiri atas korteks dan empelur, serta terdapat sel-sel seludang pembuluh. Dan inilah hasil pengamatan batang monokotil. Dan anatomi pada batang tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Posisi floem terletak sebelah luar xilem dan terdapat kambium di antara floem dan xilem tersebut, sehingga ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran. Jaringan dasarnya dapat dibedakan menjadi korteks dan empelur. Mengalami pertumbuhan sekunder serta tidak terdapat sel-sel seludang pembuluh. Hasil pengamatan batang dikotil.